Bahkan kebetulan juga di sini juga lagi ada inilah, ada meja. Mina Sampurasun, balik lagi di Jawa Santer bersama saya Admin Nero. Sekarang saya sudah ada di CF21, masih ada di Ice BSD dari tanggal 15 sampai 16 November 2025. Jadi bicara mengenai CF itu adalah kita tidak akan luput sama yang namanya itu kreator-kreator sama orang-orang yang jual beli di dalamnya. Tapi sebenarnya CF itu lebih dari hal tersebut. CF ini tuh merupakan kumpul-kumpul terbesar nasional yang diadakan di sekitaran Tangsel. Jadi maka dari itu saya bakal nanyain beberapa komunitas yang ada di sini. Jadi setelah kita datang ke event kita dapat kenalan. Setelah dapat kenalan ngapain cari komun? Sudah pasti. Oke, langsung ikut saya ya. Sip. Sekarang saya sudah ada di booth Atlus Info Indonesia. Jadi dengan siapa? Cafe. Oke, salam kenal ya Kak. Nah, Iya. Jadi pas saya baca singkat Atlus Info Indonesia ini kayak komunitas yang penyuka game-game rilisan Atlus gitu kan? benar banget. Jadi kita nggak cuman rilisan game doang, tapi juga kita bahas tentang animenya, atau mungkin ada media lagi juga kita bahas. Oh iya ya. Sama kayak Hoyoverse kah? Ya kurang lebih gitu. Cuman kalau Hoyoverse kan kayak nyebar banget gitu kan, banyak rilisan medianya selain game ya. Kalau kita kan ya dalam skala yang lebih kecil lah. Ah iya, oke. Karena ini kita ngomongin game, jadi untuk game Atlus pertama yang Mas mainin kira-kira apa? Apakah Persona atau ternyata yang lain gitu? Kalau saya pribadi itu Persona 3 Portable gitu. Pas itu main di emulator HP sih, jadi ya baru pertama kali main jadi agak bingung gitu. Ah iya. Untuk komunitas sendiri nih Kak, ini udah dari kapan? Kalau ini aslinya sebenarnya udah dari 2020 ya. Awalnya itu namanya Persona Info Indo, cuman pas dari 2021 kita rebranding jadi lebih luas lah, kita ambilnya satu seluruh perusahaan Atlus, jadinya Atlus Info Indonesia. Sampai sekarang tetap jalan. Oh iya, oke. Nah, terus kan untuk komunitas ini tuh kan ini tuh komunitas kan lah bisa dibilang gitu. Jadi bagaimana caranya Mas atau yang lain mengakrabkan anggota-anggota yang lain dalam satu komunitas ini? Apakah cuma ngobrol di online doang kah? Ataukah ada gathering tiap bulan gitu? Kalau buat dekatan sih paling kita mentok-mentok di interaksi kayak di event seperti ini ya. Soalnya kalau gathering masing-masing dari kami juga lokasi adminnya juga mencar-mencar gitu. Ada yang di Tangerang, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya gitu. Jadi paling cepat kalau mau berinteraksi ya lewat sosial media atau bisa di event kayak gini gitu. Kamu langsung nyobain gamenya, sekalian ngobrol juga gitu. Oh, oke. Sip lah. Kalau soal ini, jadi intinya tuh gathering nasional kayak di CF lah ya. Iya benar banget. Jadi kalau ada event besar ya kita datang, kita buka, kita ngobrol lah gitu, jadi kumpul-kumpul gitu. Iya, oke. Paling ini pertanyaan terakhir sih. Sebenarnya lebih ke ini. Bagaimana caranya ngasih tahu ke orang non awam suka sama franchise Atlus ini, atau enggak apa yang direkomendasikan, taruhlah game apa atau anime apa gitu dari Atlus ini? Kalau mungkin sih lebih ke mendorong doang, kita nggak maksa. Jadi paling kita ngasih rekomendasi apa sih yang ngebuat kalian newcomer itu bisa jatuh cinta sama game-game Atlus gitu. Saya paling kita rekomendasikan ke game paling terkenal gitu kayak Persona 5, Persona 4 gitu kan, lumayan memorable ya gitu kan, dari sejarahnya juga banyak. Kemudian atau enggak pengen yang lebih susah, kita coba yang Metaphor nih yang baru Atlus yang paling bagus gitu. Paling ya kalau untuk persuading itu paling ya lewat postingan sosial media, ajakan atau enggak ya paling gathering seperti ini gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan buat encourage buat nyoba juga gamenya. Moga-moga makin rame lah ini buatnya gitu. Oke, itu tadi saya sama Kak Faye, bener ya, Kak Faye dari Atlus Info Indonesia. Maka dari itu mari kita berlanjut ke komunitas berikutnya. Sekarang saya sudah ada di booth komunitas Riichi Indonesia, yaitu adalah komunitas Riichi Mahjong. Ya bisa dibilang mahjong varian Jepang lah gitu. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Mas Andi. untuk
Ricci Indonesia ini udah dari kapan sih? Dari 2008-an atau 2010-an gitu ya? Dari 2017. Sebenarnya awalnya bermain di board game cafe gitu tuh. Board game cafe yang ada di daerah Tebet. Ya. Terus kena masalah COVID sempat berhenti setahun lebih. Tapi begitu selesai COVID udah mulai pulih lagi kan, ada keluar Mahjong Soul dan semacamnya, kayak banyak platform online Mahjong gitu. Jadi semakin banyak orang yang tertarik datang buat main offline sih, berkat coba main online gitu. Setelah pandemi jadi makin banyak lah ini yang main offline lah ya. Iya betul. Iya, bisa dibilang cukup pasif juga lah ya. Bahkan kebetulan juga di sini juga lagi ada inilah, ada meja otomatis gitu. Ya kalau nggak salah kalau di Indonesia tuh baru ada di Jakarta, Bandung sama di Jogja ya. Ya betul. Jadi kebetulan waktu 2023 kami kebetulan ketemu satu board game cafe yang baru buka gitu. Terus kan mulai bermain di sana. Jadi Basecamp. Terus kebetulan habis ngobrol diskusi dengan ownernya itu, dia memutuskan buat impor meja otomatis. Jadi kebetulan meja otomatis pertama ada di tempat board game itu. Lalu mulai kirim lah ke Bandung dan juga dari Surabaya. Oh iya, artinya Surabaya juga Iya, ada lah ya. Iya, oke. Kalau untuk kota-kotanya sendiri, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, bahkan Kalimantan juga banyak playernya yang udah sepuh lah ya. Iya, bisa dibilang di Pontianak ada banyak. Soalnya dari kami sih waktu itu sempat di CF tahun lalu, 2 tahun lalu itu ada 2 pengunjung dari Kalimantan gitu. Terus kan datang buat main bersama. Sebenarnya mereka sekarang udah tinggal di Jakarta, tapi berkat tahu story Indonesia mereka coba membawa balik sih ke Kalimantan. Terus jadi kira syukurlah tahun ini mulai ada komunitas sendiri. Dan kalau untuk Jakarta sendiri, kan ini kumpul di hari Sabtu gitu kan, benar? Iya, sebenarnya selain hari Sabtu sekarang bisa dibilang dari Selasa sampai sampai Minggu. Hampir tiap hari lah ya. Setiap hari ada di 6 tempat yang berbeda sih. Jadi untuk Selasa ada di Bekasi, untuk Rabu ada di Puri, kalau untuk Kamis ada di Tanjung Duren, hari Jumat di Lebak Bulus, untuk hari Sabtu di Pluit, untuk hari Minggu di Gading Serpong. Oh ya, soalnya kan banyak teman-teman kayak sebar di seluruh Jabodetabek. Jadi kami mencoba menyediakan tempat di penjuru biar kalau mampir sana lebih dekat. Oh iya, kalau kayak gitu jauh lebih bagus lah gitu. Untuk Ricci Indonesia sendiri itu udah buka booth komun itu dari sekitaran CF 16 atau 18 lah gitu. Nah, untuk CF kali ini gimana nih rasanya nih di CF ini? Ini udah hari kedua BTW. Iya, hari kedua bisa bilang 2 hari ini trafficnya kurang lebih sama sih. Soalnya kan kadang mungkin ada habis hari pertama, hari kedua orangnya jauh lebih dikit ya. Tapi masih terasa sama, dan mungkin berkat meja otomatis jadi sebenarnya banyak mungkin dari dibanding CF sebelumnya mungkin yang mampir ke booth cuma kayak belum pernah main mahjong fisik nih. Iya. Tapi sekarang selain itu mungkin orang yang cuma pernah main online mahjong dan juga mungkin yang cuma pernah main mahjong fisik manual, pengen datang buat cobain meja otomatis. Jadi bisa bilang orangnya lebih banyak. Iya. Kebetulan juga tadi saya sempat nyobain juga ini satu turn push-in lah gitu. Gimana sama perasaannya? Melihat teman-teman yang nyobain bareng saya itu kayak saya waktu pertama kali nyobain di Bandung. Walaupun waktu itu manual sih. Gitu, iya. Jadi ya baru tahu gimana caranya ngedeclare font sih gitulah gitu. Sama buat ngambil dia juga. Kadang ada yang orang ada teman yang ngambil ubin tapi belum dikeluarin yang sebelumnya. Iya. Gitu sih. Kebanyakan orang kalau pertama kali main mahjong kesusahan angkat wallnya sih. Soalnya kalau bangun wall sendiri kan kadang angkatnya kurang tahu, jadi mesti angkatnya agak lebih pelan bagi 2 gitu. Tapi kalau ada meja otomatis semuanya langsung ada. Jadi bisa bilang halangan buat main mahjong fisiknya lebih kurang lah. Iya, jadi bisa dibilang ada efisiensi waktunya lah ya gitu. Iya, dan karena otomatis juga pakainya tuh 2 set kan ya. Iya, pakai 2 set. Jadi biar waktu set yang lagi dipakai, kita warna kuning nih. Nah, set yang berwarna biru sedang dikocok di bawah. Biar waktu saya pakai set warna kuning, yang biru udah ready buat dipotong. Oke. Pertanyaan terakhir, apa saja harapannya buat Ricci Indonesia? Kalau yang saya pernah dengar ini ada beberapa pemain yang bisa bisa ikut turnamen di luar negeri lah ya gitu. Jadi untuk sedikit history, jadi dari 2022 Ricci Indonesia udah kirim pemain buat ikut WRC sih. Jadi World Ricci Championship. Jadi turnamen Ricci sedunia gitu, dan berkat
kami kirim peserta ke sana, jadi dapat bisa mengenal banyak asosiasi mahjong dari berbagai negara. Dan dari itu juga ada kolaborasi buat bikin turnamen bersama biar pemain Indonesia bisa mengasah skillnya lah dengan pemain luar yang mungkin juga pengalamannya jauh lebih banyak. Dan kalau untuk ke depannya dari edisi Indonesia sendiri bakal mengadakan turnamen internasional, tapi online sih. Internasional online di tahun 2026 itu bakal liga selama 6 bulan diikuti 20 negara. Jadi semoga dengan itu nama Indonesia bisa jadi lebih terkenal di scene Ricci Mahjong gitu. Dan juga akhir tahun ini kebetulan pas banget bulan depan bakal ada turnamen offline di Pluit. Itu diikuti dari orang dari Singapura, Hongkong. Udah makin banyak orang luar negeri yang tahu kalau Ricci Mahjong itu juga berkembang gitu di Indonesia. Dan mau datang buat coba ikut lomba. Itu yang di Pluit yang meja otomatisnya ada berapa sih? 8 ada ya? Meja otomatisnya ada 4, tapi kalau mau dipakai buat event bisa sampai 10. Wah, banyak juga ya. Iya, soalnya kebetulan kan yang tadi saya bilang pemilik board game cafe-nya buat impor mejanya kan, jadi ada stok lah. Wah, gokil banget sih itu. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, thank you. Iya. Kalau boleh tahu kakak ada apa aja di sini? Aku merchandise culture box dari original karakter aku, namanya Selamat Tinggal Sama Aku. Nama booknya Lingkaran Kecil F49. Ada apa aja di sini kak? Oh ada banyak, ada Genshin, Honkai Star, terus habis itu ada keren banget. Ini berarti kalau aku request mau nikah sama Caleb boleh? Boleh banget. Bahkan di sini tuh nggak harus milih sih kak, bisa langsung 6-6-nya. Semuanya satu paket.